Martial Peak 3361. Alasan mengapa Yang Kai mengangkat masalah ini segera setelah mereka bertemu adalah karena dia ingin menggunakan Pulau Binatang Roh untuk memberitahu Istana Jiwa yang tenang. Karena dia telah mengalami masalah ini, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dia setidaknya harus menyampaikan pesan itu. Terlebih lagi, lelaki tua itu hampir membunuh Yang Xiao, jadi Yang Kai ingin tahu siapa dia. Dalam perjalanan, Yang Kai bertanya tentang keraguan di hatinya. Li Wuyi merenung lama sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang Anda gambarkan, tetapi jika saya benar-benar melihat orang itu dengan mata kepala sendiri, saya mungkin dapat mengenalinya. Meskipun ada banyak Kaisar Agung Sudo di dunia ini, jumlahnya tidak banyak. Mendengar dia mengatakan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa Li Wuyi akan mengetahui identitas lelaki tua itu, tetapi dia tidak berharap dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi ini tidak mengejutkan, lagi pula, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Siapa yang tahu jika lelaki tua itu telah mengubah penampilannya? Sepanjang jalan, mereka segera sampai di sebuah paviliun. Ada sebuah jembatan kecil di atas air yang mengalir, dan pemandangannya unik. Seorang pria jangkung dan kokoh berdiri di kepala jembatan, melemparkan makanan ikan ke dalam air di bawah, menyebabkan banyak ikan mas merah memperebutkannya, memercikkan air kemana-mana. Hanya dari penampilan orang ini, tidak ada yang aneh dengan dirinya. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap atasan, hanya saja dia secara alami tinggi dan kokoh. Tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah salah satu dari 10 kaisar besar batas bintang, Kaisar Agung Prajurit Binatang, Mu Huang. Kamu kembali. Mu Huang menatap Yang Kai, tersenyum sedikit, dan terus melemparkan makanan ikan ke tangannya. Yang Kai dengan hormat menangkupkan tangannya, Yang Kai menyapa guru. Mu Huang mengangguk ringan dan bertanya dengan ringan, apakah Little Seven juga kembali? Yang Kai berkata, ya, dia kembali. Dia sedang berbicara dengan senior Jiu Feng. Mu Huang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Wuyi melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan, sesuatu telah terjadi. Mu Huang mendongak dan menyipitkan matanya. Dia membuang semua makanan ikan di tangannya dan bertepuk tangan. Apa yang terjadi? Bagi Li Wuyi untuk mengatakan kata-kata seperti itu berarti masalahnya jelas tidak kecil. Jika tidak, ekspresi Li Wuyi tidak akan begitu serius. Dia secara naluriah berpikir bahwa sesuatu telah terjadi di Pulau Naga, dan mungkin itu terkait dengan Fusuan. Li Wuyi berkata, Yao Lin ditangkap oleh seorang lelaki tua tak dikenal. Para penjaga di sekelilingnya juga dibantai. Mu Huang mengerutkan kening. Yao Lin, putri Yao Jun. Tidak buruk. Mu Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Li Wuyi berkata, Yang Kai melihatnya dalam perjalanan pulang. Nona muda juga ada di sana pada saat itu. Yang menyerang adalah Kaisar Agung Sudo. Mu Huang bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung palsu. Meskipun Kaisar Agung Sudo tidak biasa, Kaisar Agung Sudo mana yang berani menyentuh putri Kaisar Agung? Karena dia bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar palsu, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengenali keturunan Kaisar Agung. Bahkan jika dia menyinggung mereka, dia hanya akan memberi mereka hukuman kecil. Namun, dia telah membantai para penjaga dan membawa mereka pergi. Dia telah menyinggung Yao Jun sampai mati. Apa kau yakin tentang ini? Mu Huang mengerutkan kening dan bertanya. Li Wuyi menoleh dan menatap Yang Kai. Yang Kai berkata dengan serius, ya, saya bisa mengenali Yao Lin. Saat itu, Xiaoqi juga mengenali Yao Lin. Mendengar Yang Kai memanggil bayi perempuannya Xiaoqi dengan sangat akrab, mulut Mu Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia menatapnya dalam-dalam dengan ekspresi penuh arti. Li Wuyi berkata, bukankah sebaiknya kita memberitahu Istana Jiwa Tenang tentang ini? Mu Huang mengangguk dan berkata, ya, kita harus melakukannya. Akan lebih baik jika itu adalah kesalahpahaman. Tetapi jika itu masalahnya, karena kita sudah tahu, kita harus memberitahu mereka. Mengatakan demikian, Mu Huang tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan gulungan batu giok. Divine Sense melonjak dan menuangkan beberapa informasi ke dalamnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, prinsip ruang angkasa berfluktuasi dan gulungan batu giok itu tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, Yang Kai segera mengerti bahwa Mu Huang dan Yao Jun seharusnya juga menjalin kontak satu sama lain menggunakan Space Beacon Li Wuyi. Itu tidak aneh ketika dia memikirkannya. Mereka semua adalah kaisar besar, dan mereka semua berada di Laut Timur. Mereka adalah tetangga, jadi itu normal bagi mereka untuk memiliki kontak satu sama lain. Mu Huang memandang Yang Kai dan berkata, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di Pulau Naga? Yang Kai segera mengerti dan berkata, semuanya normal. Penatua ketiga tidak menerima perlakuan kasar. Kali ini, Xiaoqi pergi menemuinya dan dia sangat bahagia. Ekspresi Mu Huang melunak dan senyum muncul di sudut mulutnya, itu bagus. Kemudian, dia bertanya, mereka tidak mempersulitmu kali ini, kan?
Jika Fu Xuan dan Zhu Qing bisa dikatakan bernasib sama, maka Yang Kai dan Mu Huang juga bisa dikatakan bernasib sama. Keduanya adalah suami istri dengan gadis naga yang sama, dan keduanya tidak disukai oleh Pulau Naga. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata, tidak apa-apa. Setidaknya kesalahpahaman dengan Pulau Naga telah diselesaikan. Mu Huang tercengang, terselesaikan. Apa maksudmu? Bahkan jika dia adalah Kaisar Agung, dia tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Yang Kai berkedip dan berkata, itu artinya apa artinya? Mu Huang menatapnya dengan ekspresi cemerlang, jangan beritahu raja ini bahwa Pulau Naga tidak lagi memusuhimu. Yang Kai batuk kering, pada awalnya, mereka sedikit bermusuhan. Kemudian, mereka cukup antusias. Antusias. Mata Mu Huang hampir keluar dari rongganya. Yang Kai benar-benar terkejut. Li Wuyi juga menatap Yang Kai dengan tak percaya. Kata, antusiasme, bisa digunakan untuk menggambarkan apa saja, tetapi ketika digunakan bersama dengan klan naga, sepertinya tidak begitu cocok. Bagaimana ras naga bisa antusias terhadap orang luar? Mu Huang adalah kaisar besar, tetapi karena dia memiliki seorang putri dengan Fu Xuan, dia dicari mati oleh Pulau Naga. Mereka bahkan hampir menyerang Pulau Binatang Roh. Yang Kai dapat dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun, tetapi dia hanya seorang bintang yang sedang naik daun. Dalam hal kultivasi dan status, dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Huang. Bagaimana orang seperti itu bisa diperlakukan dengan baik oleh Pulau Naga? Bagaimana Fu Zun bisa begitu baik? Yang Kai secara alami melihat keraguan di hati mereka. Dia menggaruk wajahnya dan berkata, Ki kecil tahu keseluruhan ceritanya. Tuan, jika Anda punya waktu di masa depan, mengapa Anda tidak bertanya padanya? Dia tidak ingin menjelaskan secara detail. Kalau tidak, Yang Xiao akan terlibat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam satu atau dua kata. Pada saat ini, gelombang fluktuasi ruang datang. Mereka bertiga merasakannya. Mu Huang mengulurkan tangan dan meraih kekosongan, dan slip batu giok muncul di tangannya. Itu bukan yang diambil sebelumnya, tapi yang berbeda. Ini jelas merupakan balasan dari Kaisar Agung Jiwa Tenang. Setelah penyelidikan singkat, Mu Huang mengerutkan kening dan berkata, gadis itu Yao Lin mungkin benar-benar telah ditangkap. Apa yang guru katakan? Li Wuyi bertanya. Mu Huang menghancurkan batu giok itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Yao Jun tidak bisa menghubungi Yao Lin dan pengawalnya. Jika mereka tidak dapat menghubungi mereka, itu berarti mereka dalam masalah. Kalau tidak, tidak mungkin tidak ada jawaban. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, dapat dipastikan bahwa Yao Lin telah ditangkap. Apakah Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani? Mu Huang memandang Yang Kai dan bertanya. Yang Kai tidak tahu mengapa dia menanyakan ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini, tapi aku akan kembali ke wilayah utara setelah masalah di wilayah timur diselesaikan. Mu Huang mengangguk dan berkata, karena tidak ada yang mendesak, jangan terburu-buru untuk pergi. Tetaplah di sini selama beberapa hari, dan seseorang dari Istana Jiwa Tenang akan datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Penangkapan Yao Lin sangat penting, dan Yang Kai adalah saksi di tempat kejadian, jadi dia secara alami harus menanyakannya. Yang Kai bisa mengerti, jadi dia segera mengangguk dan berkata, oke. Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk tinggal di Pulau Binatang Roh selama beberapa hari. Pertama, dia ingin merasakan pemandangan Pulau Binatang Roh. Kedua, dia ingin mengatur space array di sini. Dengan cara ini, apakah itu antara Pulau Binatang Buas Roh dan Pulau Binatang Buas Roh di masa depan, itu akan jauh lebih nyaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Huang, dia dipimpin oleh Li Wuyi ke sebuah halaman di tepi laut. Halaman itu menutupi area yang luas, dan pemandangannya indah. Itu bagus untuk menyaksikan air pasang naik dan turun. Keesokan harinya, Yang Kai, ditemani oleh Mu Xiaoqi, mengunjungi Pulau Spirit Beast. Seluruh Pulau Binatang Roh adalah pulau besar, dan dilindungi oleh susunan besar. Orang luar sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Pulau Binatang Roh dari luar. Hanya orang yang tahu lokasi yang bisa menemukan pulau itu. Energi spiritual di pulau itu kaya, dan pemandangannya indah. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat banyak binatang langka dan aneh. Setiap monster beast memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kaisar besar prajurit binatang adalah penjinak binatang, jadi pulau itu secara alami tidak kekurangan hal-hal ini. Pulau Spirit Beast juga memiliki pemburu binatang sendiri, yang mencari semua jenis makhluk langka sepanjang tahun. Sekarang, tidak banyak orang yang hidup di Pulau Spirit Beast, tetapi jumlah monster beast setidaknya 800, jika tidak 1000, dan semuanya memiliki asal yang luar biasa. Monster beast ini mirip manusia, dan Anda sangat dekat dengan Mu Xiaoqi. Yang jarang adalah bahwa Mu Xiaoqi benar-benar memberi mereka masing-masing nama, dan dia masih bisa mengingatnya. Kesan terdalam Yang Kai dari banyak monster beast di Pulau Spirit Beast adalah rusa pelangi. Dibandingkan dengan monster beast lainnya, itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 zang tinggi. Namun, itu adalah keturunan dari roh ilahi kuno, rusa 9 warna, dan sangat tampan.
Ada banyak monster beast di pulau dengan garis keturunan roh ilahi. Itu hanya masalah angka. Namun, garis keturunan adalah garis keturunan. Meskipun mereka semua memiliki secercah harapan untuk mereproduksi kemuliaan leluhur mereka, itu lebih sulit daripada naik ke surga bagi mereka untuk benar-benar mereproduksi kekuatan roh ilahi. Setelah tur, Yang Kai menghela nafas dengan emosi. Di permukaan, Pulau Binatang Roh hanya memiliki beberapa orang kuat yang menjaganya, tetapi kenyataannya, binatang buas monster juga merupakan kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. 2 hari kemudian, Yang Kai akhirnya tiba di tempat yang cocok di bawah bimbingan Li Wuyi, dan bersiap untuk mengatur Space Array. Awalnya, Li Wuyi ingin mengatur susunannya sendiri, dan membiarkan Yang Kai mengawasi dan membimbingnya. Namun, jika Li Wuyi benar-benar mengatur array, itu tidak akan dapat membuat koneksi dengan banyak array yang telah disiapkan Yang Kai sebelumnya, dan itu akan kehilangan tujuan aslinya. Tanpa pilihan lain, Li Wuyi hanya bisa membiarkan Yang Kai mengatur barisan, sementara dia mengamati dengan cermat dari samping. Dia telah mengamatinya sekali di Skywolf Valley, dan ini adalah yang kedua kalinya. Keduanya mahir dalam prinsip luar angkasa, dan Space Array dan Space Beacon memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu, ketika Yang Kai selesai menyiapkan array, Li Wuyi sudah bisa menguasainya. Di masa depan, dia juga bisa mengatur susunan di seluruh batas bintang seperti Yang Kai dan melakukan perjalanan bolak-balik. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Space Array atau Space Beacon lebih nyaman. Array itu bisa menteleportasi lebih banyak orang sekaligus, tapi agak merepotkan untuk mengaturnya. Meskipun suar itu nyaman, suar itu memiliki banyak batasan. Pada hari kelima setelah Yang Kai tiba di Pulau Binatang Buas, seseorang dari Istana Jiwa Tenang datang.